Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah diberikannya semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar bisa membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada umur, selagi ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka duduklah di majelis ilmu, karena yakinlah itu akan memberikan kebahagiaan kita di hari mahsyar kelak. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mengucapkan selawat dan salam itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mencintainya dan merindukannya. Harapan kita semua tentu saja mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya, pertolongan dari beliau di satu hari yang memang semua kita pasti mengharapkan pertolongan itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul fikih kita. Kita masih berada pada kaidah-kaidah usul yang berhubungan dengan nahi, larangan. Satu kaidah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kaidah itu kita ingat kembali, an-nahyul mutlaq yaqtadit tahrim, atau al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asalnya setiap larangan itu menunjukkan hukum haram. Itu hukum asal. Asal ada larangan, maka berarti hukum asalnya adalah haram. Kapan dia menjadi pindah kepada hukum selain haram? Ketika ada qarinah atau ada dalil-dalil yang memang mendukung bahwa makna dari larangan itu atau hukum yang ada pada larangan itu bukan haram. Kalau tidak ada, berarti yang dipakai adalah hukum asal. Itu sudah kita sampaikan dan alhamdulillah juga kita berikan beberapa contoh yang terkait ketika ada ayat yang melarang untuk melakukan perbuatan syirik. La tusyriku billah. Janganlah kalian syirikkan Allah itu. Janganlah melakukan perbuatan syirik, berarti itu ada larangan. Maka hukum asalnya larangan yang ada dalam ayat itu adalah haram dan tidak ada dalil apapun yang memalingkannya kepada selain haram. Oleh karena itu, apapun bentuk syirik maka hukumnya menjadi haram. Kalau haram berarti jangan sekali-kali melakukannya, karena berarti kita melanggar apa yang telah diatur oleh Allah. Bisa saja nanti bentuk dari kesyirikan itu bermacam-macam. Barangkali ada bentuk-bentuk kesyirikan hari ini yang pada masa Nabi belum ada, tapi dia tetap aja sebagai syirik. Maka itu semua akan menjadi terlarang. Jangan pula dikatakan nanti bahwa
syirik yang haram itu adalah yang hanya ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang sudah bisa berinovasi, ada kreasi dalam kesyirikan. Syirik pun bisa dikreasikan. Bahkan ada banyak budaya yang ternyata di situ ada kesyirikan. Nah, jangan nanti dengan alasan kearifan lokal atau dengan alasan budaya sehingga ia mesti dipelihara, padahal di situ ada unsur kesyirikan. Seandainya yang melakukannya bukan umat Islam, oke. Seandainya yang melakukannya adalah orang-orang selain umat Islam, silahkan. Karena bagi mereka tidak ada ketentuan halal dan haram. Tapi bagi umat Islam itu adalah orang-orang yang menyadari bahwa kehidupan ini diberikan oleh Allah dan mereka wajib menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah. Kalau mereka tidak seperti itu, berarti mereka bukan seorang yang muslim. Allah yang memberikan kehidupan dan kita juga menjalani kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah, tak boleh semaunya. Karena satu saat nanti kehidupan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai terlambat sebelum kehidupan itu diakhiri oleh Allah, maka kita harus benar-benar membuktikan ketaatan dan ketundukan kita kepada yang memberikan kehidupan. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kaidah kita pada kaidah yang kedua. Kalau dalam buku ada halaman 135 yang paling bawah sekali. Ini nampaknya editornya agak kurang ini karena kaidah-kaidah seolah nyambung dengan yang di atasnya atau seolah masih bagian dari yang di atas, padahal dia sudah menjadi kaidah yang baru. Di halaman 135 kaidahnya berbunyi an-nahyul mutlaq yaqtadil fasad. An-nahyul mutlaq, nahi yang bersifat mutlak, larangan yang bersifat mutlak itu yaqtadil fasad, menghendaki atau konsekuensinya adalah fasad. Fasad itu secara bahasa bisa diartikan dengan rusak. Atau jumhur ulama membahasakan al-fasad itu sama dengan al-butlan. Kalau seandainya al-fasad itu dibawa dalam persoalan ibadah, maka berarti ibadahnya batal. Kalau ibadah dianggap batal berarti tidak sah. Itu makna dari kata al-fasad. Rusaknya suatu amalan atau perbuatan. Dalam kehidupan kita kan ada yang bersifat ibadah dan ada yang bersifat muamalah. Nahi atau larangan yang terdapat pada ibadah ataupun pada muamalah, maka yaqtadil fasad. Konsekuensinya adalah fasad, rusaknya atau batalnya. Batalnya satu ibadah atau rusaknya satu muamalah, satu bentuk muamalah. Jadi kalau umpamanya dikatakan sholatnya batal, berarti apa makna fasad di sini? Apa makna batal di situ? Tidak menggugurkan kewajiban. Tidak menggugurkan kewajiban berarti masih ada kewajiban itu yang harus dia tunaikan. Karena sholatnya batal. Sekarang dia sholat maghrib. Batal sholat maghribnya. Berarti belum gugur kewajiban dia dari melaksanakan maghrib. Kalau belum gugur berarti harus dia ulang. Itu dalam persoalan ibadah. Kalau dikatakan puasanya rusak atau puasanya batal, berarti belum menggugurkan kewajiban. Tapi kalau al-fasad itu dibawa ke dalam persoalan muamalah, makna dari fasad atau rusak di situ adalah tidak terjadi konsekuensi dari sebuah akad atau transaksi. Kalau umpamanya dikatakan nikahnya
batal atau nikahnya rusak. Jumhur ulama menyamakan antara al-fasad wal butlan. Jumhur. Tapi Abu Hanifah dalam persoalan mustalahat fiqhiyah ini memang lebih detail dia. Dia membedakan antara fasad dengan butlan. Batil itu oleh Abu Hanifah kalau yang bermasalah adalah rukun. Tapi kalau yang bermasalah ada pada syarat, maka beliau memasukkan ke dalam kategori fasad atau fasid. Tapi konsekuensinya sama. Jumhur kenapa tidak membedakan? Karena konsekuensinya sama. Jadi nggak perlu dibedakan. Hanya saja Abu Hanifah sangat detail dalam persoalan mustalahat. Sama dengan ketika beliau membedakan antara fardu dengan wajib. Abu Hanifah membedakan. Jumhur sama bagi dia. Fardu adalah wajib, wajib adalah fardu. Kenapa dia samakan? Konsekuensinya sama. Kalau wajib harus dilaksanakan. Kalau fardu harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan. Jadi dia menyamakan. Abu Hanifah memberikan beda oleh beliau. Kalau seandainya dalilnya itu qat'i berarti fardu. Kalau qat'i. Tapi kalau zanni berarti wajib. Konsekuensinya sama-sama harus dilaksanakan. Cuma beliau berikan tingkatan. Karena ada di antara perintah yang memang dalilnya qat'i, tidak bisa dibantah sama sekali. Kewajiban puasa Ramadan itu qat'i. Kewajiban sholat 5 waktu itu fardu, karena dalilnya qat'i. Tapi zakat fitrah oleh Abu Hanifah wajib. Tidak fardu. Oleh jumhur, mau wajib mau fardu, yang penting zakat fitrah harus dibayar. Jadi konsekuensinya sama. Maka pada al-fasad wal butlan itu juga Abu Hanifah membedakan, kalau yang bermasalah adalah rukun berarti batal. Tapi kalau yang bermasalah adalah syarat berarti fasad atau fasid. Tapi konsekuensinya sama. Nah, sekarang ada sebuah muamalah dihukumkan rusak. Kalau sudah dihukumkan rusak atau dihukumkan batal, berarti tidak ada konsekuensi akad. Jual beli kalau dihukumkan rusak atau batal, apa konsekuensi dari transaksi jual beli? Berpindah kepemilikan. Itu konsekuensi dari akad jual beli. Kalau kita beli nasi umpamanya, setelah dibayar dan jual belinya sah, berarti berpindah kepemilikan dari semula nasi itu milik rumah makan, sekarang sudah menjadi milik pembeli. Itu konsekuensi. Kalau sudah dikatakan sah jual belinya, berarti halal. Tapi kalau dikatakan rusak atau batal, maka pemilikan tidak berpindah dan nasi tidak halal. Kalau seandainya dihukumkan akad yang rusak atau akad yang tidak sah. Maka kalau seandainya ada terjadi sesuatu yang di situ bisa merusak akad, maka konsekuensinya tidak berlaku. Apakah jual beli paksa itu membuat barang menjadi halal? Ada orang dipaksanya, dia harganya sebenarnya 500.000, tidak bisa, pokoknya sebeli 100.000. Nih ambil uangnya, diambilnya barangnya. Sah tidak? Tidak. Berarti kalau tidak sah, apa konsekuensinya? Ini menjadi tidak halal. Karena tidak ada keabsahannya disebabkan oleh ada sesuatu yang merusak, yaitu paksa. Dan membuat barang menjadi tidak halal untuk dimanfaatkan. Kalau tidak halal, maka selama dia memanfaatkan berarti dia berdosa. Nah, jadi jangan dikira persoalan muamalah ini murni nanti soal interaksi dalam kehidupan. Karena muamalah itu ujung-ujungnya juga halal dan haram. Kalau sudah halal dan haram, berarti ujungnya akhirat. Karena kan orang beda-beda kan, ini muamalah, ini ibadah. Ada memang kategorisasi seperti itu, bagian muamalah, bagian ibadah ada. Tetapi sesungguhnya muamalah pun itu ada konsekuensi akhirat.
Nah, dan itu ada pada semua muamalah. Politik itu muamalah enggak? Politik, muamalah. Berarti kalau salah-salah dalam berpolitik, urusannya bukan hanya sama manusia saja. Bukan sama manusia saja. Tapi urusannya nanti ada di akhirat. Oh itu kan soal muamalah. Inilah orang-orang sekuler itu yang mencoba memisahkan antara agama dengan politik atau antara agama dengan negara. Dikiranya negara itu adalah urusan dunia yang boleh kita atur semau kita, sementara agama itu untuk urusan pribadi. Pikiran sekuler kan seperti itu. Maka ditolak itu, enggak sesuai dengan Islam. Karena Islam sesungguhnya tidak membedakan. Bahkan kalau kita lihat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 golongan yang mendapat naungan di mahsyar kelak. Yang pertama siapa? Imamun adil, pemimpin. Berarti politik kan? Politik hubungannya sama mahsyar. Politik hubungannya sama hisab dan mizan. Nah, jangan dikira nanti bicara soal politik, ini kan urusan dunia, ini bolehlah dipakai nanti hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Betul Nabi mengatakan seperti itu. Tapi ada payungnya, ada dawabitnya yang sudah diatur oleh Rasul. Urusan dunia pun, urusan muamalah pun harus ikut payung yang disampaikan oleh Nabi tadi. Kita harus berada di bawah payung itu. Kalau kita bilang jual beli itu kan urusan dunia kita itu, muamalah kita itu. Tapi Nabi pernah dia patroli di pasar. Nampak dia orang penjual tepung itu kan. Curiga Nabi, ya ini kok lain kayaknya nampaknya tepung nih. Dimasukkan sama Nabi tangannya ke dalam. Di atas kering, di bawah basah. Nah ini apaan nih kata Rasul, kok bisa basah di bawah? Ada air tadi yang jatuh dari atas ya Rasulullah. Rupanya kalau tepung itu kalau dikasih air jadi berat dia. Satu kilo, 1 kilo basah dengan 1 kilo yang kering itu akan bisa berbeda. Disitulah keluar hadis Nabi itu, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu tidak menjadi bagian dari kelompok kami. Bukan golongan kami kata Rasul. Padahal muamalah tuh. Jadi walaupun dipilah-pilah nanti antara ibadah dan muamalah, jangan pernah mengira bahwa muamalah kita bebas semaunya untuk menentukan. Tetap ada aturan. Maka masuk dia pada kaidah nahi. Berarti ada larangan-larangan yang memang harus diketahui baik dalam persoalan ibadah ataupun dalam persoalan muamalah. Karena larangan yang ada pada kedua tadi itu yaqtadi al-fasad. Itu konsekuensinya adalah rusak. Batal, kalau rusak berarti tidak ada konsekuensi dari akad kita, dan kalau pada ibadah berarti ibadahnya menjadi tidak sah. Ketika nikah dihukumkan rusak, itu sudah rusak nikahnya. Berarti tidak boleh istimta. Tidak boleh istimta. Istimta itu tak boleh bersenang-senang antara suami dan istri. Kalau nikahnya sudah dihukumkan rusak. Bagaimana kalau ketahuan rusaknya belakangan? Dulu tidak diketahui, tapi sekarang tahu. Apa contohnya? Ada orang nikah, laki-laki dan perempuan. Setelah dia menikah, ternyata dia saudara sesusuan. Kalau nikah dengan saudara sesusuan, apa hukumnya dalam agama? Hukumnya adalah haram. Ketika sudah diketahui sebagai nikah yang rusak atau batal, berarti pernikahan harus itu tidak cerai istilahnya, itu fasakh. Maka ada talak, ada fasakh. Kalau talak itu membatalkan. Tapi kalau fasakh cerai mengakhiri, kalau fasakh membatalkan. Maka kalau cerai karena dia mengakhiri, boleh dimulai kembali. Maka ada cerai 1, tolak 1, tolak 2, sampai tolak 3. Kalau fasakh, tidak ada fasakh 1, fasakh 2.
Karena nikah sudah dibatalkan, maka dia wajib untuk dipisahkan. Bagaimana kalau dia sudah punya anak? Sudah punya anak satu baru ketahuan dia saudara sesusuan. Tetap wajib dipisahkan. Karena ketika itu ketahuannya. Lalu anaknya secara hukum tetap dihukumkan sebagai yang sah karena di luar pengetahuan. Nah, begitu pula lah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dapat memaafkan atas kelupaan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kita. Nah, maka perlu banyak-banyak berdoa, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, jangan siksa kami ya Allah jika kami terlupa atau tersalah. Perlu diulang-ulang. Nabi aja membaca doa seperti itu karena dia ada dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ikhwati fillah. Jadi kaidah kita nahyul mutlaq yaqtadil fasad. Nahi yang datang secara mutlak itu menunjukkan rusak atau menunjukkan batalnya satu bentuk ibadah. Ada beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan kaidah ini yang disampaikan oleh para ulama. Tasarruf kita ini atau tindakan dan amalan kita ini dapat dibagi kepada dua. Ada yang sifatnya at-tasarruf al-hissi, at-tasarrufat al-hissiyah. At-tasarrufat al-hissiyah itu artinya adalah sesuatu yang memang secara terang kita bisa menghukumkan itu salah. Bahkan ketika tidak atau belum diturunkan pun larangannya, orang sudah tahu kalau itu salah. Itu at-tasarrufat al-hissiyah. Semua orang tahu kalau menzalimi itu tidak baik. Semua orang tahu kalau mencuri itu perbuatan yang salah. Berzina itu perbuatan yang salah. Jadi kalau seandainya nahi itu berkaitan dengan at-tasarrufat al-hissiyah, perbuatan-perbuatan yang memang secara rasio dan secara jelas itu memang adalah salah, maka ulama sepakat mengatakan bahwa yaqtadi al-fasad. Yaqtadi al-fasad atau al-butlan. Rusak atau batal. Kalau dikerjakannya juga berarti dia berdosa. Maka siapapun orangnya kalau seandainya ia berzina atau melakukan satu kesalahan, perbuatan-perbuatan yang terang itu adalah perbuatan yang menyimpang, maka berarti dia berdosa. Itu disepakati. Karena itu hukumnya. Tapi ada nanti at-tasarrufat itu sifatnya syariah. Kita enggak akan tahu itu salah kecuali kalau syariat yang terang mengatakan itu salah. Kalau dihukumkan, kalau dicoba-coba dianalisa oleh akal, mungkin tidak sampai akal kita untuk menjawabnya. Seandainya tidak ada nas yang mengatakan terlarang. Apa contohnya? Larangan puasa di hari raya. Larangan puasa di hari raya. Atau larangan puasa di hari tasyrik. Itu namanya tasarruf syar'i. Sesuatu yang memang syariat yang datang mengatakan itu tidak boleh. Lalu setelah itu barulah akal mencoba menganalisa. Analisa itu sifatnya ijtihad, ya mungkin salah, mungkin benar. Kenapa dilarang menggauli istri saat dia haid? Itu tasarruf syar'i. Sedangkan ada tasarruf syar'i pun orang melanggar. Ada yang melakukannya padahal istrinya sedang dalam keadaan haid. Dikiranya biasa-biasa saja. Nah, jadi tasarruf syar'i. Maka dibagi dua. Ada yang sifatnya hissi, ini menjadi satu kesepakatan para ulama, yaqtadil fasad, pasti terlarang dan hukumnya adalah haram. Bahkan tanpa syariat pun akal sudah bisa menghukumnya sebagai sesuatu yang salah. Apalagi ketika syariat sudah datang melarang. Jelas itu tingkat haramnya menjadi paling tinggi.
Kalau jumhur ulama punya bahasa lain selain daripada tasarruf hissi, mereka mengatakannya haramun lidzatihi. Jadi memang benar-benar dia diharamkan dikarenakan oleh zatihi. Memang ainul fi'linya itu, perbuatannya itu sendiri yang dilarang. Nah, sementara untuk at-tasarruf syar'i atau at-tasarrufat asy-syar'iyyah nanti dibagi lagi kepada dua. Tasarruf syar'i dibagi kepada dua. Ada yang haramnya itu liwasfin mulazim, ada pula yang haramnya itu liwasfin mujawirin ghairi mulazim. Nah, ini apa pula nih istilah ini? Wasfun mulazim, dia haram bukan karena zatihi, kalau perbuatannya secara hukum asal halal. Tapi dia diharamkan dikarenakan oleh adanya satu sifat yang mulazim, yang memang sifat itulah yang membuat dia menjadi haram. Dan hanya itu. Puasa secara hukum asal apa? Hukumnya boleh. Puasa di hari tasyrik berarti bukan puasanya yang dilarang, tetapi karena hari tasyrik. Nah, ini yang wasfin mulazim. Ini wasfin mulazim. Wasfin mulazim ini, apakah kalau seandainya ada larangan di situ? Seandainya ada larangan di situ, apakah yaqtadil fasad atau tidak? Umpamanya puasa juga di hari tasyrik, sah enggak puasanya? Inilah yang tadi. Jadi dibedakan antara yang hissi tadi itu jelas itu disepakati semuanya. Sementara yang wasfin mulazim tadi itu yang tasarruf syar'i oleh jumhur ulama memang itu adalah sesuatu yang yaqtadil fasad. Berarti kalau yaqtadil fasad puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berdosa dia atau enggak? Karena dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. Cuma ada pandangan lain yang datang dari kalau nggak salah dari Abu Hanifah, dalam buku ini diberikan penjelasan juga dari Abu Hanifah. Dia memaknai fasad itu di situ tidak butlan. Kalau butlan kan batal. Kalau fasad dia bedakan. Karena bermasalah bukan pada puasanya tapi pada harinya. Maka puasanya tetap sah, tapi dia berdosa karena dia melanggar apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kan ada hadis dari Nabi kan, larangan puasa di hari tasyrik itu apa kata Rasul? Karena hari itu adalah ayyamu zikrin wa ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari makan, hari minum dan hari berzikir. Orang lagi berhari raya, semua bergembira, ada yang kedatangan tamu, ada yang datang untuk menjadi tamu, masa kita berpuasa? Apalagi kemarin baru disembelih sapi itu. Puasa pula ramai-ramai setelah itu. Mau diapain sapi ini? Maka Nabi bilang ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, kita minum, kita berzikir. Maka Nabi melarang berpuasa. Oleh jumhur ulama, maka tetap yaqtadil fasad. Sehingga tidak boleh berpuasa. Karena ada larangan. Itu untuk wasfin mulazim. Ada nanti wasfin ghairi mulazim, kita jelaskan insyaallah setelah azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah berikan penjelasan terkait dengan haram liwasfin mulazim. Dia terlarang nahi tapi disebabkan oleh wasfin mulazim. Satu sifat yang selalu lekat pada dia. Berarti bukan karena yang dilihat, bukan karena ilatnya. Tapi karena memang umpamanya kayak puasa hari tasyrik. Kan hari makan, hari minum. Sekarang bagaimana kalau ada orang dia tinggal sendiri di satu tempat, yang dimakan pun tidak ada. Boleh tidak dia puasa? Tetap enggak, karena hari tasyriknya itu yang membuat dia yang terlarang. Itu yang mulazim itu. Dan itu nanti yang akan membedakannya, nanti dengan wasfin ghairi mulazim. Ada satu sifat juga tapi ghair mulazim. Tidak melekat padanya, tapi bisa saja disebabkan oleh sebuah ilat yang mungkin saja ilat itu tidak ada. Apakah yaqtadil fasad atau tidak? Maksud enggak kaidah ini? Apakah amalannya menjadi sah atau tidak? Apa contoh yang wasfin ghairi mulazim? Ada banyak contoh, dalam buku juga ada, tapi dalam buku ini diberikan beberapa contoh seperti al-bai'u waqtan nida. Jual beli pada saat azan Jumat dikumandangkan. Karena ada ayatnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila sudah dikumandangkan azan di hari Jumat. Jelas ini maksudnya adalah azan untuk salat Jumat. Karena hari Jumat ya bisa asar kan? Tapi maksudnya pada ayat ini adalah untuk salat Jumat. Maka bersegeralah
Karena ada bersegera, berarti itu perintah untuk meninggalkan semua bentuk perbuatan-perbuatan yang lain. Dan diberikan kekhususan amal di sini, wadharul bay'. Dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa jual beli disebutkan? Karena memang itu amalan yang paling banyak, yang paling memungkinkan untuk melalaikan. Tapi ada enggak selain jual beli? Ada. Apa contohnya? Rapat di kantor. Ngobrol. Ya kan? Atau antrian di bank umpamanya. Nanggung kayaknya nih saya lagi antri. Orang lagi azan. Atau antri SPBU. Kalau SPBU itu kalau enggak lo diisi enggak lo jalan payah lo. Atau musafir kan. Jadi maka wasfin ghairi mulazim ada satu sifat tapi ghairi mulazim tidak selalu dan tidak melekat pada dia karena bisa saja nanti disebabkan oleh hal yang lain. Ilatnya apa? Agar tidak melalaikan sholat Jumat. Kan itu. Sekarang bagaimana kalau transaksi itu terjadi dan tidak melalaikan dia untuk sholat Jumat? Nyoba berjalan berdua. Sesama pergi ke masjid. Sambil berjalan juga. Mau cuma balik ke cunyinya sampai jalan kan? Apa gonya? 10.000 je lah. Apa mainnya? 10.000 sambil jalan melalaikan enggak? Sah enggak jual belinya? Ya kan? Atau apakah larangan ini masuk untuk perempuan? Larangan jual beli itu. Kalau memang hubungannya sama sholat Jumat, perempuan wajib enggak Jumat? Nah, berarti boleh perempuan untuk transaksi saat azan Jumat. Nah, berarti sudah hal lain lagi kan? Maka itu makanya wasfin ghairi mulazim. Sehingga yang dilarang tentu saja yang berkewajiban mengerjakan. Tapi jangan salah, karena ada di antara analisa juga itu li syarafil waqt. Karena untuk menghormati waktu. Sehingga semua menjadi dilarang. Nah, cuma yang kuat tentu saja adalah pandangan jumhur ulama. Syarafil waktu itu bisa kita bayangkan dalam contoh lain dalam puasa umpamanya. Musafir kan tidak wajib puasa. Sekarang ada suami istri safar. Boleh enggak suami istri yang safar ini di siang Ramadan berhubungan suami istri? Dia kan enggak wajib puasa. Nah, kalau ditinjau li syarafil waqt, menengok kemuliaan waktu, ada sebagian mengatakan tidak boleh. Karena yang harus dihormati itu adalah kemuliaan Ramadan atau puasanya itu. Nah, tetapi oleh yang lain ya tentu itu bukan kesepakatan. Saya memberikan contoh ini agar kita tahu apa maksudnya dari sisi kemuliaan waktu. Sehingga walaupun tidak berkewajiban, maka ada yang mengatakan. Tapi jumhur tentu saja cenderung kepada yang memang wajib untuk mengerjakannya. Karena fas'au ila zikrillah wa dzarul bay'. Baru ada wa dzarul bay'. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, dikatakan bahwa amalannya tetap dihukumkan sebagai amalan yang sah, berarti tidak fasad. Cuma ma'al karahah. Ma'al karahah itu berarti makruh. Kalau terjadi transaksi jual beli saat azan Jumat, seperti yang kita contohkan tadi, nasi bungkus umpamanya, halal enggak nasi itu bagi dia? Halal. Karena jual belinya dihukumkan sah. Maka untuk yang nahi liwasfin ghairi mulazim itu la yaqtadil fasad. Lagi-lagi oleh jumhur, karena ada sebagian seperti Zahiri dalam mazhab Zahiri dan juga bahkan Al-Hanabilah. Al-Hanabilah itu cenderung mengatakan tetap yaqtadil fasad. Berarti jual belinya dianggap tidak sah. Contoh lain, dulu di awal-awal pernah kita berikan contoh ini. Apa hukumnya sholat dengan menggunakan sejadah yang dicuri?
Atau berwudu dengan menggunakan air yang dicuri. Atau menegakkan hukum cambuk dengan rotan yang dicuri. Saya tidak buat-buat contoh ini, saya dapat ada di buku masalahnya. Kalau dihukumkan cambuk itu tidak sah, berarti harus diulang. Azab. Ada selesai satu kan, kosan atan tidak sah. Tentu diulang balik. Kalau dihukumkan tidak sah. Maka oleh jumhur ulama itu amalannya tetap sah, layak tadil fasad, cuma dia melakukan perbuatan yang salah tadi itu adalah sesuatu yang salah. Dia tetap berdosa karena dia mencuri. Sejadah yang dia pakai, sholatnya tetap sah. Cuma dia mencuri sejadah, hukumnya sah. Nah, cuma kalau sejadah dicuri, alope aja lah. Ini untuk sholat namanya kan. Kalau sejadah dicuri orang atau Quran umpamanya, kan ada kadang anak-anak di pondok dia hilang Quran ianya. Alope lah nak ya sebab itu. Lai Quran namanya. Berartinya ambil Quran itu untuk dibaca. Untuk apa? Lo Quran kalau bukan untuk dibaca. Tapi walaupun perbuatan itu perbuatan yang salah, kita bukan pula melegalkan dia mencuri itu. Tetapi barangkali dia tidak punya Quran, sementara dia pengen baca. Nah, kalau perlu, seandainya yang diambilnya tadi sudah rusak-rusak, belikan yang baru. Nah, berarti di hadapan kita ada 3 bentuk amalan. Ada tadi yang nahinya itu ada pada tasarrufat hissiyah. Sepakat ulama mengatakan bahwa yaqtadi al-fasad. Maka hukumnya menjadi haram. Itu sama dengan haram li dzatihi berdasarkan mustalah yang disampaikan oleh jumhur al-ulama. Tapi ada nanti yang tasarruf syar'i. Tasarruf syar'i itu memang hukumnya kita hanya tahu dari syariat. Kalau di sini diberikan definisinya itu memang seperti itu. Umpama tasarrufat hissiyah itu apa? Al-af'alul lati tudrak an tariqil hissi wa la tatawaqqafu ma'rifatuha ala wurudis syar'i. Itu yang maksud dengan hissi tadi itu. Perbuatan-perbuatan yang dapat dipahami larangannya tadi itu antarikil hissi. Hissi itu indrawi. Nampak oleh kita jelas itu salah. Wala tatawaqqafu ma'rifatuha ala wurudi syar'i. Enggak mesti kita tahu keharamannya itu nanti dengan datangnya syariat. Enggak pun datang, orang bisa menghukumkan itu sebagai perbuatan yang salah. Dan bedanya sama syar'i tentu saja ada di antara hal yang barangkali benar-benar kita tidak akan paham bahwa itu salah kecuali syariat yang datang menyebutkan bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Nah, cuma dibagi 2. Ada yang wasfin mulazim. Kalau diambil contoh wasfin mulazim itu seperti jual beli janin yang ada di dalam perut induknya. Bai'ul malakih. Itu wasfin mulazim. Sifat yang melekat pada dia. Wasfin ada satu sifat. Mulazim yang memang lazim itu melekat pada dia. Bai'ul malakih. Janin yang ada dalam perut ibunya lalu diperjualbelikan. Induknya tidak dijualnya. Kamu mau tidak beli anak yang dalam perut? Induknya tidak dijual ya? Anak itu aja, maka Nabi melarang. Karena nggak boleh kita memperjualbelikan sesuatu yang kita belum nampak. Ada banyak hadis terkait dengan itu. Nggak boleh kita memperjualbelikan barang yang qablal qabdi. Qablal qabdi itu sebelum dalam genggaman kita. Nah, ini hati-hati ini. Banyak sekarang yang reseller itu bagaimana itu? Dan modalnya hanya tinggal sebarkan saja. Dia tidak punya modal apa-apa. Karena barang masih ada di Jakarta umpamanya laptop. Dia tahu kalau ada perusahaan yang jual laptop. Dia jual pula kepada orang lain. Kemudian orang tuh beli ke dia. Setelah orang tuh beli ke dia, baru dia minta kirimkan dari perusahaan.
Berarti dia belum tahu dengan barangnya, belum ada qabdinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i qabla al-qabd. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada dalam genggamannya. Kenapa Nabi melarang melakukan hal itu? Seandainya nanti ada sesuatu yang terjadi pada laptop itu sampai ke tangan si pembeli, mau enggak dia bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Saya yang menjual tadi itu, saya bukan bagian dari perusahaan. Tapi kalau dia sebagai wakil resmi dari perusahaan, silakan. Berarti dia pekerjanya. Dan sudah ada kerjasama antara dia dengan perusahaan. Seandainya perusahaan membolehkan dia untuk menjual dengan harga lebih, boleh dia tambah harganya. Tapi kalau katanya tidak, jangan ditambah. Berapa harga yang ditetapkan oleh perusahaan, segitulah yang harus dia jual. Tapi yang sering terjadi itu tidak ada dia secara resmi menjadi agennya atau menjadi perwakilannya, tiba-tiba hanya dia menjual. Atau baju umpamanya busana Islami. Jadi istilahnya yang lebih tepat sebenarnya busana Islami, bukan busana muslimah. Karena banyak muslimah yang tidak Islami. Ada orang namanya muslimah, di KTP itu muslimah, nama muslimah, tapi tidak Islami. Maka yang lebih betul istilahnya adalah busana Islami, busana yang sesuai dengan kriteria atau karakter Islam. Dijual kadang, ini jubah atau apa, tiba-tiba dia jual. Ada orang beli, diambilnya uang itu atas nama transaksi jual beli barang yang dia sendiri belum tahu. Lah dapat dia pergi zakah, boleh diminta kirimkan deknya, tolong kirimkan baju ini kepada sebulan. Nah, itu terlarang. Balik pada yang tadi, bai'ul malakih itu wasfin mulazim. Dan itu sesuatu yang terlarang. Oleh jumhur ulama itu tetap yaqtadil fasad. Itu menghendaki atau konsekuensinya adalah rusaknya transaksi jual beli, maka tidak boleh. Nah, yang ketiga, wasfin ghairi mulazim. Ada satu sifat tapi tidak mesti, tidak melekat. Ada ilatnya, tapi bisa saja ilat itu ada pada perbuatan yang lain, tidak mesti ada pada perbuatan yang sama. Dan untuk yang ketiga ini, la yaqtadil fasad, tidak merusak, tetapi untuk sesuatu yang salah dia tetap dianggap berdosa. Ada dua contoh di sini aplikasi kaidah pada halaman berikutnya. Aplikasi kaidah dalam masalah furu' terkait dengan yaqtadil fasad tadi itu. Yang pertama, contohnya adalah batalnya i'tikaf disebabkan oleh menggauli istri. Berdasarkan kepada firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian, menggauli mereka, wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini adalah nahi, ini adalah larangan, dan larangan itu yaqtadil fasad. Untuk hal-hal yang seperti ini tasarruf syar'i. Syar'i yang menetapkan, jelas itu. Kalau tidak ditetapkan oleh syar'i, tidak ada orang menganggap itu satu yang salah. Umpamanya dia pulang lalu sampai di rumah, apa salahnya? Kan gitu kata sebagian. Tapi karena ada larangan dari syariat, maka dia tasarruf syar'i. Yaqtadil fasad. Menjadi batal iktikafnya kalau seandainya dia menggauli istri. Kalau batal berarti dia tidak mesti melanjutkan iktikaf. Karena salah satu dari syarat iktikaf itu kan tidak boleh keluar dari masjid, tidak boleh ke rumah, tetapi ada hal-hal yang dibolehkan juga oleh agama ketika memang ada sesuatu yang menuntut untuk keluar dan tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Makan, sahur, rumahnya tidak ada di masjid, rumahnya ada di samping masjid, boleh dia pulang untuk makan.
Bahkan para ulama juga mengatakan boleh hendak mengiringi jenazah sampai ke pekuburannya saat dia beriktikaf. Kan keluar dari masjid tuh, ulama membolehkan. Karena itu bagian dari ibadah. Iktikaf tujuannya adalah ibadah. Tapi kalau untuk tujuan yang lain, lupa beli baju ayu anak mamanya. Pulang santau lupa ke basau. Enggak. Berarti tidak, karena tidak ada hubungannya sama agama. Tapi kalau tasyi'ul janazah itu diberikan penjelasan oleh para ulama dan dibolehkan. Dengan catatan selesai itu langsung kembali ke masjid. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, batalnya haji badal jika dilakukan oleh yang belum pernah haji. Jadi batalnya haji badal kalau dilakukan oleh yang belum pernah haji. Ada istilah haji badal. Haji badal itu kan haji pengganti. Boleh dikerjakan haji itu oleh orang lain dengan catatan yang mengerjakannya itu sudah berhaji, dan kemudian juga yang diwakilkannya itu, yang dibadalkannya itu dia sudah meninggal. Kalau masih hidup ya jangan. Siapa tahu nanti dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukannya. Maka rata-rata dalil untuk haji badal itu kisah-kisah anak yang melaporkan kepada Nabi bahwa orang tuanya sudah meninggal. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, dia belum sempat haji. Bolehkah saya hajikan? Ada lagi yang datang, ya Rasulullah, ibu saya pernah bernazar untuk mengerjakan haji, tapi sebelum nazar itu dilaksanakan, dia sudah meninggal. Wajibkah saya bayar? Kata Rasul, bagaimana menurut kamu kalau seandainya orang tua kamu punya hutang sama manusia? Dibayar enggak? Ya dibayar katanya. Hutang kepada Allah lebih ahakku ayyuqda. Lebih pantas, lebih tepat untuk dibayar. Karena nazar itu adalah hutang. Dan itu adalah janji. Oleh karena itu yang mengerjakan harus sudah berhaji. Kalau belum, berarti batal haji badalnya jika dilakukan oleh yang belum pernah berhaji berdasarkan kepada sebuah hadis yang biasa disebut sebagai hadis subrumah. Ada dulu seseorang yang melontar jumrah, dia bilang labbaik Allahumma li subrum. Allahu akbar li subrumah. Sambil dia melontar. Dengar sama Nabi. Siapa subrumah adanya? Itu saudara dan lah meninggal dan mau hajinya kininya. Wah lajangnya. Alun lah Rasulnya. Apa kata Rasul ketika itu? Haji an nafsik summa haji an subrumah. Haji kan dulu untuk diri kamu. Untuk awal selesai lah kan? Untuk subrumah lah dulu. Hajikan dulu diri kamu, setelah itu silakanlah untuk mengerjakan untuk subrumah. Sekarang kalau memang dia tidak sah, berarti yaqtadil fasad. Ada orang yang bernazar untuk berhaji, lalu dikerjakan oleh yang belum pernah haji. Yaqtadil fasad. Pertanyaannya, sudah terbayar belum nazarnya? Karena konsekuensi dari fasad tadi batal, berarti belum gugur, berarti belum terlaksana. Maka berhati-hati kalau untuk memberikan badal, sampai di sana jangan sembarangan ngasih ke orang. Karena banyak orang yang siap untuk mengerjakan badal di sana. Kadang-kadang satu orang mengerjakan untuk lima orang. Situ je lah murahnya nya. Nyekasan murah tu kali 5 baka. Itu dulu tuh, kini entahlah lebih parah lah. Tapi dulu pernah seperti itu. Sampai pula muncul untuk memberikan ketenangan hati, disediakan sertifikat badal. Sertifikat badal. Tondo yo lah. Kalau hilang amanah nomor kan? Enggak percaya lah, mesti ada dulu sertifikat. Kalau sudah ada sertifikat, dia sudah yakin sekali. Walaupun haji tidak silakan. Itulah masalah. Nah, jadi contoh kedua ini, batalnya haji badal jika dilakukan oleh yang belum pernah
pernah berhaji. Uh, berkata Ibnu Taimiyah, ada satu perkataan Ibnu Taimiyah di sini, hajinya batal dikarenakan oleh ihramnya untuk orang lain itu batal karena ada dalil yang melarang dan larangan itu menunjukkan makna fasad atau makna butlan. Ini dua contoh untuk kaidah kita pada malam hari ini, di mana an-nahyul mutlaq yaqtadil fasad. Kaidah yang berikutnya sebenarnya nyambung dan apa yang sudah kita terangkan sebelumnya, tapi mungkin kita tidak sambung penjelasannya karena waktu Isya juga tanda iqamah juga sudah berbunyi. Saya cukupkan di sini aja materinya. Seandainya ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Pas. Nah, alhamdulillah. Silakan. Ya. Seorang laki-laki yang menikahi wanita yang hamil di luar atau yang hamil dalam pernikahan pun karena ada hamil dalam pernikahan lalu meninggal umpamanya suaminya, ya kan? Dia dalam keadaan hamil. Kalau untuk itu yang terakhir ini jelas ini kan, karena dia masuk dalam menjalani masa iddah. Yang dipermasalahkan adalah ketika kehamilannya tidak berdasarkan akad yang sah, dia apakah disebut sebagai sedang beriddah atau tidak? Dari mana datangnya iddah? Kalau iddah itu kan dari akad yang sah. Itu sebenarnya yang menyebabkan ada perbedaan pandangan. Dan nanti dibedakan hukumnya antara sah dengan dinasabkan ke ayah. Kalau untuk menghukumkan sah, nanti ada yang membedakan. Apakah dia nikahi itu setelah umur di mana ditiupkan ruh atau sebelum? Kalau seandainya sebelum, umpamanya baru aja terjadi, mungkin baru segumpal darah, itu ada yang menghukumkan akadnya sah. Tetapi untuk menisbatkannya kepada ayah, itu kebanyakan memang mengatakan tidak. Jadi jangan dinisbahkan dia kepada ayahnya, karena ayahnya tidak syar'i. Dia punya ayah biologis yang lain gitu. Bukan yang menikahinya itu yang menyebabkan kehamilannya. Jadi ada rinciannya sebenarnya. Kalau kita baca pendapat yang dipilih oleh Syekh Ramadan Al-Buti, dia memilih untuk tidak dinikahkan. Jangan dihalalkan untuk dinikahkan. Karena kalau dinikahkan itu membuka pintu luas untuk dosa. Dia walaupun ada tadi yang mengatakan itu, tapi dia lebih memilih untuk mengatakan jangan. Karena itu menjadi pintu bagi para remaja, seorang solusinya ke hamil nikah malah suanya. Berarti membuka pintu dosa bagi para remaja. Bagus sebenarnya analisa yang disampaikan oleh beliau. Tapi kalau kita bawa kepada pendapat mazhab para ulama, sebagian besar di antara mereka sekedar untuk menghukumkan sah, itu bisa dihukumkan sah, cuma tidak dinisbatkan kepada anaknya, tidak dinisbatkan kepada orang tua. Kecuali kalau dia sudah berumur ditiupkan ruh. Kan beda itu kan. Kalau sudah ditiupkan ruh berarti dia sudah benar-benar jadi, cuma tinggal lahir saja. Nah, itu tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mungkin penjabarannya lebih luas dari itu. Mungkin nanti bisa kita tengok lagi, tapi yang saya ingat kira-kira seperti itulah dari masalah yang tadi. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca lebih luas. Wallahu a'lam.
Baik, kalau tidak ada barangkali kita cukupkan sampai di sini, kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita terima. Semoga Allah selalu membuka hati kita untuk belajar dan memberikannya semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.